mikrofonnya dimatikan, tetapi untuk kamera tetap on. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam tatap layar atau secara virtual untuk menuntaskan atau melanjutkan pembelajaran kita. Jadi mohon maaf jika hari ini saya memaksa anak-anak untuk satu frekuensi dengan Pak Dwi. Ya, biasanya saya hanya mengirimkan link materi dan bisa dibaca sewaktu-waktu. Tetapi untuk kesempatan pagi hari ini saya minta waktu sekitar 60 sampai 80 menit untuk bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda. Saya pastikan bahwa anak-anak selalu menjaga kesehatan. Tidak lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak biar kita semuanya bisa terhindar dari wabah COVID-19. Karena mengingat bahwa di kabupaten kita, di Ponorogo, saat ini kita kembali ke zona orange, yang semula sudah kuning kita kembali ke oranye. Maka kita juga perlu kewaspadaan dari kita, mudah-mudahan kita terbebas atau terhindar dari wabah ini. Anak-anak yang saya cintai, untuk pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Saya ucapkan selamat datang bagi anak-anak yang baru bergabung. Pagi hari ini, Pak Dwi akan menyampaikan materi baru, yaitu materi listrik dinamis. Saya share screen ya, bentar ya. Iya, coba saya tanya anak-anak, apakah di layar anak-anak terlihat materi listrik dinamis? Tolong salah satu menjawab. Saya share materi. Bentar, Pak. Listrik dinamis judulnya. Terlihat enggak materi listrik dinamis? Tidak, Pak. Terlihat ya? Terlihat? Oke, terlihat ya? Baik, saya akan memulai. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Coba diperhatikan ya di slide-nya Pak Dwi. Ya. Listrik dinamis ini adalah materi terakhir di semester 1. Setelah saya menyampaikan listrik statis melalui link, ya, tolong materi listrik statis bagi anak 9B, 9C yang belum sempat bertemu tatap muka dengan Pak Dwi, tolong link yang saya kirimkan itu dibaca ya.
Untuk kali ini materi listrik statis, listrik dinamis, kita ada 5 tujuan untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan tentang konsep arus listrik. Yang kedua, anak-anak dapat membedakan rangkaian terbuka dan tertutup. Kemudian anak-anak dapat menjelaskan hukum Ohm. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan penghantar. Dan yang kelima adalah anak-anak dapat menjelaskan hukum Kirchhoff. Baik, langsung saja. Untuk materinya apa? Yang pertama adalah arus listrik. Tolong perhatikan di slide anak-anak. Di situ Pak Dwi menampilkan ada burung yang sedang bertengger pada kabel listrik. Saya yakin anak-anak sering melihat di pagi hari atau di siang hari ada burung yang bertengger di kabel listrik di dekat rumah kita, yang sebenarnya kabel listrik itu tidak ada pembungkusnya. Lah, burung-burung itu nyaman saja bertengger di kabel listrik itu dan tidak tersengat listrik. Ya. Mengapa demikian? Ya, ada yang bisa menjawab mungkin? Bisa menyalakan mikrofonnya, yang bisa menjawab. Kenapa burung yang dia hinggap di kabel yang tidak ada pembungkusnya, dia atau burung itu tidak kesetrum, tidak tersengat listrik. Padahal kita tahu bahwa kabel itu kan dipakai untuk mengalirkan listrik. Sampai rumah kita itu lewat kabel yang ada di tiang-tiang listrik itu. Tapi kenapa kemudian burung yang ada di kabel listrik itu tidak tersengat listrik, atau bahasa Jawanya tidak kesetrum? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Boleh jawaban singkat saja. Ya. Boleh dituliskan di chat. Nah, kalau malu-malu untuk menjawab menggunakan kata-kata, silahkan ditulis di chattingnya. Kita manfaatkan menu chattingnya. Kenapa burung itu tidak kesetrum? Silahkan. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban bagus gitu ya. Kita ada burung merpati, ada burung misalkan yang seringnya merpati ya, bertengger di atas kabel tapi tidak kesetrum. Baik, sambil anak-anak berpikir kenapa tidak kesetrum, kita sampaikan terkait dengan arus listrik. Apa itu arus listrik? Silakan diperhatikan di slide-nya atau di layar HP-nya. Apa itu arus listrik anak-anak? Perhatikan ya, slide yang ada di layar HP anak-anak semuanya. Di situ saya menampilkan gambar lampu. Kemudian gambar lampu itu terhubung dengan batu baterai dan kabel. Nah, di dalam batu baterai itu diilustrasikan atau digambarkan ada benda-benda yang bergerak. Nah, butiran-butiran yang bergerak itulah ya, kita menamakannya adalah arus listrik. Apa definisi arus listrik anak-anak? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Jadi dalam kabel, dalam rangkaian, itu ada arus yang terus mengalir, yang menyebabkan itu menyala. Jadi lampu yang menyala itu disebabkan oleh adanya arus listrik. Selanjutnya, kita akan bicara arah arus listrik dan elektron. Kalau misalkan ini saya hubungkan, ya, sakelar saya hubungkan, nah di situ menyala. Jadi tanda kuning itu artinya bolamnya menyala atau lampunya menyala. Kalau lampunya menyala, berarti pertanda ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian.
Bagaimana proses mengalirnya? Tolong kita perhatikan di sini. Nah, perhatikan butiran kecil yang berputar pada rangkaian kotak. Di situ ada butiran berwarna merah dan ada butiran berwarna biru. Butiran yang berwarna merah itu saya namai arus listrik. Sementara butiran yang berwarna biru itu adalah elektron. Kalau kita perhatikan geraknya, mulai bergerak, arus listrik itu mulai dari kutub positif. Kutub positif menuju kutub negatif. Nah, sedangkan elektron itu dimulai dari kutub negatif menuju kutub positif. Melalui simulasi itu, maka dapat kita simpulkan bahwa arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Saya ulangi, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi itu, kalau dalam batu baterai, itu kita kenal dengan kutub positif. Kutub positif itu adalah potensial tinggi, kutub negatif adalah potensial rendah. Jadi arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif pada rangkaian. Sementara elektron itu mengalir kebalikannya, yaitu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Potensial rendahnya mana? Potensial rendahnya adalah kutub negatif. Potensial tingginya mana? Potensial tingginya adalah kutub positif. Maka dapat kita simpulkan pada suatu rangkaian bahwa arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Sedangkan elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi arahnya berlawanan. Ini untuk arah arus listrik dan elektron. Selanjutnya, syarat arus listrik dapat mengalir pada rangkaian. Kita sering menyalakan lampu dan mematikan lampu. Kalau kita menyalakan lampu, berarti arusnya mengalir. Bukti bahwa arus mengalir itu lampunya menyala. Pada saat kita mematikan lampu dengan bantuan saklar, lampunya mati, itu artinya tidak ada arus. Jadi menyala lampu dan matinya lampu itu karena ada arus listrik. Nah, apa syarat arus listrik itu bisa mengalir? Silahkan dilihat di slide. Di situ misalkan ya, pada saat baterainya terhubung, ya ini baterai terhubung, lampunya menyala. Di gambar itu ya, baterainya terhubung, lampunya menyala. Saat baterainya ini putus, lampunya mati. Oh, berarti saat terhubung ada arus listrik. Saat tidak terhubung, tidak ada arus listrik. Saya perjelas lagi ke sini. Nah, di sebelah kanan ini juga sama. Ketika saklarnya terhubung, ya ini, saat terhubung, lampunya menyala. Saat saklarnya putus, lampu tidak menyala. Maka pada kondisi rangkaian apa lampu itu bisa menyala? Jawabnya adalah pada kondisi rangkaiannya tertutup. Rangkaiannya tertutup itu ditandai dengan saklarnya terhubung. Sehingga saklarnya terhubung, rangkaiannya tertutup, maka arusnya mengalir. Lah, arusnya mengalir menyebabkan lampunya itu bisa menyala. Kemudian, aliran arus listrik. Benda A ini potensial tinggi. Ini bisa kita lihat dari jumlah positifnya yang lebih banyak. Benda B ini potensialnya rendah. Dilihat dari jumlah positifnya yang sedikit. Nah, tadi ada animasi, ada kutub negatif yang bergerak dari B ke A. Pada saat muatan listrik negatif berpindah dari B ke A,
Hasil akhirnya silahkan dilihat di A ada 4 muatan positif. 1, 2, 3, 4. Di B juga ada 4 muatan positif. 1, 2, 3, 4. Sehingga ketika muatannya sudah sama, itu bisa kita katakan bahwa potensial A dan B itu sudah sama. Lah arus listrik dan elektron itu bisa mengalir itu jika potensialnya itu berbeda. A dan B potensialnya berbeda, baru bisa ada arus listriknya. Ada beda potensial itu adalah air, anak-anak. Kalau air itu ketinggiannya sama, misalkan selokan. Selokan di depan rumah kita dibuat sama ketinggiannya, maka airnya menggenang, tidak mengalir. Maka biar mengalir apa? Maka ketinggian selokan itu berbeda antara hulu dan hilir. Sehingga pada waktu hujan, airnya bisa mengalir. Arus listrik juga demikian. Kalau ketinggiannya sama, dalam hal ini adalah potensialnya sama, maka dia tidak bisa mengalir arusnya. Tetapi kalau potensialnya beda, satu tinggi, satu rendah, maka arusnya bisa mengalir. Jadi syarat arus mengalir nanti ada 2. Yang pertama ini nanti, arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Namanya beda potensial itu ada selisih potensial. Ada perbedaan potensial. Satu potensial tinggi, satu potensial rendah. Kalau potensialnya sama, maka arusnya tidak bisa mengalir. Lah, kesimpulannya apa? 2 syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah, ini poinnya di sini. Satu, bahwa harus berada pada rangkaian tertutup. Yang kedua, harus ada beda potensial. Itu syarat arus bisa mengalir. Jadi syarat arus bisa mengalir adalah ada beda potensial, ada pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu apa? Rangkaian tertutup itu adalah rangkaian pada saat saklarnya terhubung atau on. Rangkaian tertutup. Kalau rangkaiannya terbuka, itu posisi saklarnya off, maka lampunya mati. Nah, kita bisa menghitung sekarang berapa besarnya kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu bisa kita hitung dengan, bentar ya, saya cek dulu ya. Apakah slide saya bisa yang muncul di HP anak-anak slide apa gambar saya? Gambar. Oh, gambar saya, bentar, berarti saya ulangi dulu. Bentar ya, saya presentasi lagi. Bentar ya, sabar. Gambar ya, bentar ya. Stop dulu. Sudah kelihatan slide-nya? Mana? Sudah, Pak. Sudah?
Sudah. Ya, oke. Kalau sudah, saya lanjutkan. Kita bisa menghitung ya kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik atau besarnya arus listrik itu bisa kita hitung dengan membagi muatan dibagi dengan waktu. Jadi banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik itu adalah arus listrik. Maka I itu lambang kuat arus listrik itu sama dengan Q per T. Q per T. Q-nya apa? Q-nya adalah muatan listrik. Satuannya kolom. Materi listrik statis. Kemudian T kecil ini adalah waktu. Maka untuk mencari arus listrik itu adalah muatan dibagi waktu. Muatan satuannya kolom, waktu satuannya sekon, sedangkan kuat arus listrik satuannya adalah ampere. Untuk memperjelas, saya berikan contoh soal. Ya, perhatikan dengan seksama ya, dengan baik-baik. Muatan listrik 60 kolom mengalir pada penghantar selama 20 sekon. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar. Kalau kita membaca soal itu anak-anak, ada dua besaran yang diketahui. Besaran apa? Yang pertama adalah Q atau muatan. Besarnya muatan berapa? Muatannya adalah 60 C. C di situ adalah kolom. Kemudian muatan 60 kolom itu mengalir selama ini menunjukkan waktu. Maka dia T-nya waktunya berapa? Dalam soal waktunya adalah 20 sekon. Sehingga data yang diketahui adalah Q sama dengan 60 kolom, T sama dengan 20 sekon. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah besarnya kuat arus listrik yang mengalir. Kuat arus listrik yang mengalir adalah I. Maka I apa rumusnya? Tadi di depan Pak Dwi sudah menyampaikan bahwa I sama dengan Q per T. Kita masukkan angkanya. Q-nya berapa? Q-nya adalah 60 kolom. Maka Q sama dengan 60. Waktunya berapa? Waktunya adalah 20. Maka 60 dibagi 20 sama dengan 3 ampere. Ya, sama dengan 3 ampere. Ya. Jadi mencari arus, tadi kan Q dibagi T. Ya. Jadi Q-nya tadi 60 kolom, waktunya 20. Berarti 60 bagi 20 jawabnya adalah 3 sekon. Ini contoh sederhana anak-anak. Bisa saja nanti dalam soal itu waktunya tidak dalam sekon, tetapi masih menit. Kalau masih menit, anak-anak harus ubah ke sekon. Caranya bagaimana? Masih ingat kan? 1 menit ada berapa sekon? Ada 60 sekon. Ya, nanti misalkan waktunya 2 menit, maka 2 menit jadikan sekon. Caranya bagaimana? Ya 2 kali 60 sekon. Maka 2 menit sama dengan 120 sekon. Oke. Jadi nanti kalau ada soal waktunya masih dalam bentuk menit, maka jadikan sekon terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm. Bacanya hukum Ohm. Hukum Ohm ini menyelidiki hubungan antara arus listrik dengan beda potensial atau penghantar. Secara definisi saya tuliskan begini. Kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Sehingga di situ apa? Arus berbanding lurus dengan beda potensial. Beda potensial itu tegangan. Satuannya adalah volt. Ya. Jadi arus berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial. Bagaimana persamaan hukum Ohm? Persamaan hukum Ohm atau rumus hukum Ohm, V itu sama dengan I kali R.
V sama dengan I kali R. Apa V anak-anak? V adalah beda potensial atau tegangan. Beda potensial tegangan tadi satuannya adalah volt. Kemudian I adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik di sini satuannya adalah ampere. Kemudian hambatan listrik. Hambatan listrik itu lambangnya R. Hambatan listrik satuannya adalah ohm. Ingat-ingat, VIR ya, rumusnya VIR. V sama dengan I kali R. Ya, V-nya tegangan, I-nya arus listrik, R-nya adalah hambatan listrik. Untuk memperjelas, nah silakan. Di samping, itu saya berikan contoh soal. Baca pelan-pelan. Pada rangkaian listrik, dipasang tegangan 12 volt dan mengalir arus listrik sebesar 2 ampere. Hitunglah besarnya hambatan pada rangkaian tersebut. Anak-anak perhatikan. Dalam soal, di situ ada 2 angka. Yaitu angkanya apa? 12 volt dan 2 ampere. 12 volt dan 2 ampere itu apa? Besarannya kita lihat. 12 volt. Volt itu satuan tegangan. Maka tegangan tadi lambangnya V. V sama dengan 12 volt. Itu data pertama. Data kedua apa? 2 ampere. Ampere itu satuan dari arus listrik. Maka I sama dengan 2 ampere. Ditanyakan apa? Ditanyakan R. R adalah hambatan listrik. Bagaimana mencari R? Kalau V sama dengan I kali R, maka R sama dengan V dibagi I. Maka kita masukkan angkanya. Tegangannya 12 volt, kemudian arusnya 2 ampere. Maka 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka hambatan pada rangkaian tersebut adalah 6 ohm. Ini contoh ya, itu hukum ohm. Nah, hubungan antara VIR tadi, ini bisa saya simulasikan. Saya punya simulasi. Ya. Ya. Hukum ohm. Nah. Nah, ini kan simulasi anak. Jadi di sini V sama dengan I kali R ya. Nah. Ini saya geser-geser angkanya. Jika V-nya saya perbesar. Nah, maka kamu bisa lihat V-nya besar, I-nya juga ikut besar. Kalau V-nya saya turunkan. Nah, V mengecil, I juga mengecil. Nah, lihat perubahan hurufnya, ukuran hurufnya ya. Ini V saya geser ke atas. Berarti V-nya saya perbesar. 12,6 miliampere arusnya. V-nya berapa? 6,3 volt. Kalau V-nya saya turunkan, nah, V-nya 4,8 volt, arusnya berapa? Cuma 9,6. Kalau V-nya saya turunkan lagi menjadi 3,4 volt, maka arusnya tinggal berapa? 6,8 miliampere. Sehingga hubungan ini adalah hubungan berbanding lurus. Jika V-nya diperkecil, maka arusnya juga ikut kecil. Jika V-nya diperbesar, maka arusnya juga ikut besar. Nah, bisa dilihat dari jumlah baterainya itu V, kemudian arusnya bisa dilihat dari angka ini, atau banyak titik-titik pada simulasi yang Pak Dwi
sampaikan ke anak-anak. Jadi I dan V itu berbanding lurus. Berbanding lurus itu kalau satu tambah, yang lain juga ikut tambah. Yang satu kurang, yang lain juga ikut kurang. Terus apa hubungannya dengan R? R tadi adalah hambatan. Hambatan atau resistansi. Kalau R-nya saya perkecil, apa yang terjadi pada I? Nah, dilihat di situ. Nah. Kalau R-nya saya perkecil, saya turunkan, maka I-nya bertambah. Kalau R-nya saya naikkan, R-nya saya perbesar, maka I-nya berkurang atau semakin kecil. Maka di situ ada hubungan antara R dan I. Hubungannya apa? Berbanding terbalik. Maksudnya berbanding terbalik bagaimana? Kalau R-nya diperkecil, maka I-nya menjadi besar. Kalau R-nya diperbesar, maka I-nya menjadi kecil. Nah, ini untuk hukum Ohm. Jadi saya simpulkan lagi tentang hukum Ohm ya, bahwa besarnya arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangan. Semakin besar tegangan listriknya, maka arusnya juga semakin besar. Semakin kecil tegangan listriknya, maka arusnya juga semakin kecil. Yang kedua, simulasi tadi, dari simulasi ini, kita juga bisa mengetahui hubungan antara arus I dengan R hambatan. Kalau R-nya diperkecil, apa yang terjadi? Arusnya bertambah besar. Tetapi jika R-nya diperbesar, R-nya saya geser ke atas, diperbesar, maka I-nya seocili, semakin kecil I-nya. Oh, berarti ini menunjukkan hubungan berbanding terbalik. Ini tentang hukum Ohm ya. Hubungan antara V dan I, hubungan antara I dan R. Mungkin ada yang bertanya tentang hukum Ohm? Belum saya melanjutkan ke yang lain, anak-anak. Ya. Mungkin saya perlu cek suara dulu lagi ya, sebelum saya melanjutkan ke sub materi. Suara saya masih bisa terdengar, anak-anak? Biar tidak Pak, agak jelas. agak jelas, ada yang patah-patah. Bisa dituliskan di chat saja ya. Bisa dituliskan di chatting saja. Yang lancar tuliskan lancar atau bisa. Yang agak tersendat tuliskan tersendat atau patah-patah. Silakan di chatting saja, anak-anak. Ya. Di menu setting, silakan dituliskan. Lancar, alhamdulillah. Mungkin beberapa ya lancar, alhamdulillah, lancar ya. Di chatting saja anak-anak ya, lancar dan tidaknya. Baik, sebagian besar mengatakan lancar, alhamdulillah. Kalau ada satu anak yang mungkin tersendat atau patah-patah suaranya Pak Dwi, mungkin karena faktor jaringan internet atau tempatnya ya. Baik anak-anak, saya lanjutkan lagi materi kita. Jadi insya Allah nanti ada rekamannya. Selain saya bagi dalam bentuk rekaman, nanti juga ada slide-slide ini akan saya bagikan lewat file ya. Lewat PDF, nanti bisa dibaca di PDF-nya. Ada yang ngomong juga, wah Imam ini kakak yang hebat ini. Belajar sambil ngomong Pak, ya enggak apa-apa ya. Fleksibel saja. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Sekarang hambatan pada penghantar. Apa itu hambatan pada penghantar? Penghantar itu apa toh? Namanya penghantar itu media atau alat yang digunakan untuk menghantarkan. Karena kita sedang belajar
arus listrik atau listrik dinamis, maka hambatan pada penghantar itu berarti penghantar di sini adalah penghantar listrik. Sehingga penghantar listrik adalah alat yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Di rumah-rumah kita, kalau kita mau menyalakan lampu, kalau kita mau menghidupkan televisi, kalau kita mau menghidupkan HP, atau kita mau menghidupkan setrika, kipas angin, dan lain-lain, di sana perlu rangkaian, perlu kabel di sana. Lampu itu biar bisa menyala harus dihubungkan dengan kabel dari sumber tegangannya, terus dilewatkan sakelar, dihubungkan menggunakan sakelar, akhirnya lampunya menyala. Nah, kabel itulah yang kita sebut sebagai penghantar. Kabel yang ada di rumah-rumah kita biasanya terbuat dari bahan apa, anak-anak? Secara umum, kabel yang beredar di pasaran, yang kita beli dari toko, yang dipakai di rumah, itu bahannya berasal dari tembaga. Kenapa pakai tembaga? Boleh enggak lainnya? Boleh. Karena kita tahu bahwa tidak hanya tembaga yang bisa menghantarkan arus listrik. Besi pun bisa menghantarkan arus listrik. Tapi kenapa tidak memilih besi, tapi yang dipilih adalah tembaga? Tentu di sini ada alasannya. Bentar. Slide saya kayaknya hilang. Yang terlihat di layar apa ini? Bentar ya. Saya kembali ke presentasi lagi. Sudah kelihatan ya slide-nya? Oke, saya lanjutkan anak-anak. Jadi penghantar tadi adalah alat yang dipakai untuk menghantarkan listrik. Contoh penghantar itu kabel, Nah, kabel yang ada di rumah kita itu kebanyakan terbuat dari tembaga. Kenapa pilih tembaga? Kenapa tidak besi? Kenapa tidak bahan lainnya, nikel dan lain-lain? Tentunya ada alasan-alasannya. Kita nanti akan tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada penghantar. Karena penghantar ini di dalamnya ada hambatannya. Tentunya kalau kita mau memilih kabel, maka cari kabel yang hambatannya kecil. Nah, di sini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada penghantar. Yang terlihat di slide apa, anak-anak?
Slide-nya sudah bergeser belum? Masih tulisan atau sudah ada gambarnya? Ada gambar tangki mengalirkan air. Coba dilihat, dijawab di chatting saja ya. Yang terlihat di HP anak-anak, aliran air atau tulisan hambatan pada penghantar? Hambatan, tulisan hambatan. Tulisan hambatan pada pengantar. Ya, bentar, berarti macet. Loading gitu ya. Baik, sekarang saya lanjutkan ya. Sudah kelihatan ya gambarnya ya? Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, alhamdulillah. Silakan dibalas di chatting saja. Belum kelihatan gambarnya. Belum kelihatan? Ini sudah ada yang menjawab, sudah. Baik, yang belum berarti menunggu dulu. Masih perjalanan. Yang sudah, itu di situ ada dua gambar ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri kita lihat ada gelas yang diisi dengan air. Gitu. Mic-nya dimatikan lagi ya. Mic-nya dimatikan lagi. Yang sebelah kiri itu ada dua gelas yang diisi dengan air. Satu salurannya bersih, yang satu salurannya kotor. Gelas A itu diisi menggunakan pralon yang bersih. Sedangkan gelas B itu diisi menggunakan saluran pralonnya banyak kotorannya atau banyak rintangannya di situ. Ada hambatannya di situ. Dalam waktu yang sama, cepat penuh mana? Gelas A atau gelas B yang terisi? Dari gambar jelas bahwa saluran air atau pralon yang tidak ada hambatannya menyebabkan gelas A cepat terisi atau cepat penuh dibandingkan dengan gelas B. Nah, itu adalah analogi atau gambaran terkait dengan penghantar. Kabel itu sama-sama penghantar, sama-sama kabel. Kalau ada hambatan dan tidak ada hambatan, maka kecepatan mengalirkan arus listriknya juga berbeda. Ibaratnya jalan, kita ada istilah jalan tol. Jalan tol itu adalah jalan yang bebas hambatan. Tidak ada lampu lalu lintasnya. Sehingga perjalanan dari katakan Surabaya ke Jakarta, kalau lewat tol terus maka tidak ada lampu lalu lintasnya, sehingga perjalanannya lebih cepat. Sementara yang tidak lewat jalan tol banyak hambatannya. Ada lampu lalu lintasnya, kadang ada macetnya, sehingga sampai di tujuan juga butuh waktu yang lama. Maka untuk penghantar atau kabel, maka kita pilih kabel yang hambatannya sedikit atau hambatannya kecil. Terus yang berikutnya lagi, di sebelah kanan itu ada muatan listrik yang digambarkan dengan bola-bola di situ.
Satunya ada kotak sempit, yang satunya kotak lebar atau kotak besar. Lebih cepat mana gerakannya antara kotak besar dengan kotak kecil? Maka lebih cepat dan lebih banyak yang kotak besar. Nah, kotak besar ini menunjukkan ukurannya lebih besar. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada penghantar, silahkan diperhatikan di situ. Ada 3 hal atau 3 faktor. Yang pertama, panjang kawat penghantar. Semakin panjang kawat penghantarnya, maka semakin besar nilai hambatannya. Ya. Jadi semakin besar atau semakin panjang kawatnya, maka semakin besar hambatannya. Contoh, kabel ukuran 5 meter dengan kabel ukuran 10 meter, maka yang 10 meter ini hambatannya lebih besar daripada kabel yang ukuran 5 meter. Kabel yang ukuran 10 meter dengan kabel yang ukuran 100 meter, maka kabel yang ukuran 100 meter ini hambatannya lebih besar. Jadi faktor yang pertama adalah panjang penghantar. Semakin panjang kawatnya, maka semakin besar hambatannya. Yang kedua, faktor yang kedua adalah luas penampang. Luas penampang itu adalah ukuran besar kecilnya kabel. Kalau kita beli kabel, kan ada kabel yang kecil, ada kabel yang besar. Bagus mana, Pak? Kalau kita lihat dari cara menghantarkan listriknya, maka kita pilih kabel yang ukuran besar. Kalau dilihat dari harganya, jelas yang lebih besar ini harganya lebih mahal. Tapi lebih baik dalam menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena semakin besar luas penampang penghantar, maka semakin kecil hambatannya. Saya ulangi lagi bahwa kabel itu yang bagus adalah yang hambatannya kecil. Maka kalau kita memiliki kabel yang diameternya besar, ukurannya besar, maka itu lebih baik dalam menghantarkan listrik. Maka untuk membuat instalasi rangkaian di rumah, untuk masang misalkan lampu, jaringan televisi, atau stop kontak, ya, itu maka lebih baik menggunakan kabel yang ukurannya besar. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hambat jenis kawat penghantar. Ya. Hambat jenis kawat penghantar ini dipengaruhi oleh bahan. Semakin besar hambatannya, maka semakin besar hambat jenisnya, maka semakin besar pula nilai hambatannya. Tadi saya mengatakan kabel kita terbuat dari tembaga. Kenapa tidak besi? Karena tembaga dan besi itu hambat jenisnya berbeda. Sinyal buruk. Oke, baik anak-anak, tolong yang mikrofonnya masih hidup dimatikan dulu ya, mikrofonnya. Halo anak-anak, mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya. Oke, sebentar lagi kita selesai. Sinyal patah-patah, Pak. Oh, sinyalnya patah-patah. Geser tempat ya, kalau ada yang patah-patah sinyalnya, nanti disambung lagi sinyalnya. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Yang ketiga, hambat jenis kawat. Semakin besar hambat jenis kawat, maka semakin besar hambatannya. Saya contohkan antara besi dengan tembaga. Kabel kita itu banyak terbuat dari tembaga. Karena apa? Tembaga itu hambat jenisnya kecil dibandingkan dengan besi. Maka kabel kita di toko-toko tidak terbuat dari besi karena hambatan jenis besi itu besar. Maka kurang baik untuk menghantarkan listrik. Nah, secara matematis R itu hambatan, rumusnya rho L per A. Ini bacanya rho ya, seperti huruf P itu rho. Rho itu hambat jenis kawat, L-nya panjang kawat, per A-nya adalah luas penampang. Oke, Pak Dwi punya contoh.
punya simulasi untuk melihat hubungan antara R, rho, L, dan A. Ya. Pak, nggak ada suaranya. Pak, Roal tidak bisa 1 jam, mendengar Pak. suara Pak Dwi. Ya. Ada yang ono wae. Ya tergantung, saya lagi tergantung tempatnya ya anak-anak ya. Jadi yang mungkin yang suaranya tidak terdengar bisa saja karena sinyal ya. Termasuk suara yang patah-patah berarti itu adalah jaringannya. Mungkin bisa sedikit geser ke tempat yang lebih bagus sinyalnya. Baik, saya buat kesimpulan ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada penghantar. Ada 3 faktor anak-anak. Yang pertama panjang kawat, yang kedua luas penampang, yang ketiga adalah hambat jenis. Panjang kawat hubungannya berbanding lurus. Artinya semakin panjang kawatnya maka semakin besar hambatannya. Luas penampang hubungannya berbanding terbalik. Artinya semakin besar luas penampangnya maka semakin kecil nilai hambatannya. Terus yang ketiga adalah hambat jenis penghantar. Semakin besar hambat jenis penghantarnya, maka nilai hambatannya juga semakin besar. Maka hubungannya adalah berbanding lurus. Rumusnya R sama dengan rho L per A, dibaca rola. Kalau di sini ada namanya roal, dibalik rola. R sama dengan rola, rho L per A. Rho-nya hambat jenis, L-nya panjang kawat, dan A-nya adalah luas penampang. Oke, berikutnya hukum Kirchhoff. Ini hukum Kirchhoff ini sesi terakhir. Apa itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff itu mempelajari tentang arus yang mengalir pada rangkaian. Utamanya adalah arus yang mengalir pada titik cabang. Ketika rangkaiannya ada rangkaian bercabang, saya nyicil menyampaikan rangkaian bercabang. Ya. Karena nanti ada rangkaian yang tidak bercabang, ada rangkaian yang bercabang. Nah ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Rangkaian yang tidak bercabang itu kita sebut seri, rangkaian yang bercabang itu kita sebut sebagai paralel. Hukum Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik itu. Sekali lagi saya ulangi, jumlah kuat arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik itu, titik cabang. Secara umum dirumuskan sigma I, sigma itu jumlah, I itu arus. Sigma I masuk, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Sigma itu jumlah. Nah, ini saya perjelas dalam gambar di sebelah kanan. Ya. Di sebelah kanan saya beri gambar. Saya geser biar bisa dilihat. Nah, saya geser kiri ya. Bisa kelihatan ya ilustrasi saya. Saya geser gambar saya. Nah, perhatikan ada 3 titik anak-anak. 3 titik di situ saya anggap adalah arus listriknya. Pada saat rangkaiannya tidak bercabang, di sini ada L1, ada L2 kan. Nah, sebelum masuk L1, L2 kan jumlahnya 3. Terus masuk ya ke L1, L1 yang atas itu 2, yang L2 1. Maka sesuai dengan hukum Kirchhoff bahwa arus masuk itu sama dengan arus keluar. Masuknya berapa? 3. Keluarnya berapa? Yo 3 juga.
Cuma karena dia bercabang, yang 2 lewat lampu atas, yang 1 lewat lampu bawah. Nah, dijumlahkan juga 3 kan? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, maka di sini I total arus keseluruhan sama dengan I1 ditambah dengan I2. Untuk memperjelas lagi terkait dengan hukum Kirchhoff. Nah, saya berikan contoh di situ. Perhatikan rangkaian berikut. Di sini ada rangkaian percabangan ya. Awalnya I1. I1 dia bercabang menjadi I2, I3, dan I4. Kemudian I2, I3, I4 itu bergabung lagi keluar menjadi I5 di sini. Dalam soal diketahui besarnya arus listrik yang melalui I2. I2 itu yang atas ini. 1 ampere. I1 3 ampere. I4 0,5 ampere. Tentukan besarnya arus yang melalui I3 dan I5. Nah, ini bisa kita kerjakan menggunakan hukum Kirchhoff tadi. Bagaimana caranya? Hukum Kirchhoff tadi apa? Arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk berapa? Yang masuk itu I1. Keluar menjadi apa? I2, I3, dan I4. Kemudian I2, I3, dan I4 ini bergabung lagi menjadi I5. Maka kesimpulannya apa? I1 dan I5 ini nilainya sama. Kita bahas di slide berikutnya. Nah, lihat di sini. I1 3 ampere, tulis di sini. I2-nya 1 ampere. I3 disuruh mencari. I4-nya setengah ampere atau 0,5. Nah, maka I1-nya 3 ampere, dia keluar itu menjadi I2, I3, dan I4. Maka I1 itu sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. I2-nya berapa? I2-nya 1 ampere. I4-nya berapa? Setengah. 1 ditambah setengah berapa? 1,5. Padahal arus yang masuk tadi kan 3 ampere. Sudah keluar 1,5 ampere. Berarti kurang berapa anak-anak? 3, gitu. Masuknya 3, keluar sudah 1,5. Maka kurangannya juga 1,5. Arus masuk dan arus keluarnya harus sama. Jadi I3 itu sama dengan 1,5 ampere. Didapatkan dari mana? Dari I1 arus masuk sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. I2, I3, dan I4 ini sebagai arus yang keluar. Tuh. Jadi 3 gitu ya. 3 sama dengan 1 ditambah I3 ditambah 0,5. 3 sama dengan 1,5 ditambah I3. Maka I3-nya kan sama dengan 3 dikurangi 1,5. Sama dengan 1,5 ampere. Terus I5-nya bagaimana? I5-nya ini kan arus keluar ini. I2, I3, dan I4 ini bergabung lagi menjadi 1, jadi I5. Maka I5 itu ya I2 tambah I3 tambah I4. Sama dengan 3 ampere. Ya. Jadi jawabannya, besarnya I3 itu 1,5 ampere. Besarnya I5 itu adalah 3 ampere. Ini tentang hukum Kirchhoff.
Jadi silahkan yang mungkin masih bingung, anak-anak bisa bertanya lewat chatting saja, biar suaranya tidak crash ya. Jadi memang saya yakin anak-anak kita memang terkendala dalam proses pembelajaran ini. Yang namanya tatap muka langsung dengan tatap layar jelas tidak bisa disamakan, tapi paling tidak pertemuan kita ini bisa mengejar ketertinggalan. Materi-materi yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di pertemuan tatap muka, saya kejar dengan pertemuan tatap layar seperti pagi hari ini. Jadi ada 4 poin ya yang kita pelajari di sini. Jadi kita belajar kuat arus listrik, kemudian rangkaian terbuka tertutup, ada hukum Ohm, ada hambatan pada penghantar, dan yang terakhir ini adalah hukum Kirchhoff. Ya. Jadi teruslah belajar anak-anak ya. Baca buku, baca HP, ya. HP-nya dipakai untuk belajar. Jangan hanya untuk game dan lain-lain. Jadikan buku itu adalah guru yang paling sabar. Karena dia selalu siap ditanya. Ya, ditanya apapun, ditanya kapanpun, dan dimanapun. Buku itu sangat sabar sekali. Terus, ya, untuk pertemuan kita, ya, hari ini, kita sampai hukum Kirchhoff, ya. Jadi tolong ini nanti dipelajari lagi, nanti akan insya Allah saya unggah hasil rekamannya. Kemudian nanti slide Pak Dwi akan saya ubah ke PDF, nanti akan saya share di grup kelas. Sehingga nanti anak-anak yang terkendala, satu tidak bisa gabung di Vicon ini, yang kedua suaranya putus-putus, atau mungkin yang ketiga malah justru tidak bisa mendengar suara saya, maka nanti bisa membaca di slide yang nanti akan saya bagikan. Kemudian sebelum kita akhiri, tolong semua kamera dihidupkan dulu. Semua kamera dihidupkan. Halo anak-anak yang masih mendengar suara Pak Dwi, semua kamera dihidupkan. Yang kameranya masih off, segera hidupkan. Kameranya yang masih off dihidupkan. Kita dokumentasikan dulu. Ayo anak-anak yang masih off kameranya. Wiwit Patona. Lina kemana Lina ini? Kok yang dipoto kok meja atau apa itu? Simon, Nabila, Kelvin, Fikri, hidupkan kameranya. Ya. On kan dulu kameranya. Hidupkan kameranya. Saya ambil print screen dulu. Untuk dokumentasi kegiatan kita. Ya. Sabar. Belum semuanya dinyalakan ini. Wahyu Ramadhani, biar screenshot-nya kelihatan kece gitu. Wahyu Ramadhani, Elvin, Nabila, Fikri. Bisa dinyalakan kameranya. Nova, Nabila. Oke, saya ambil dulu ya.
Oke, sekarang satu lagi. Tangannya mengepal. Tangannya mengepal di depan. Tangannya mengepal di depan. Silakan, tangannya mengepal di depan. Yo, tak ambilkan gambarnya ya. Yo, kameranya on kan? Kameranya on kan? Sebentar. Oke. Sip. Baik, anak-anak. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita di pagi hari ini. Insya Allah pas 65 menit ya dari kita mulai materi tadi. Yang pertama ya, tolong anak-anak tetap belajar ya, yang saya sampaikan, tetap belajar di rumah, walaupun di rumah tetap dibaca materi dari Bapak Ibu guru yang sudah dikirimkan di grup-grup kelas, atau mungkin juga pertemuan kita di pagi hari ini tolong diulas lagi. Nanti akan kami kirimkan filenya dalam bentuk PDF dan juga nanti kami akan sertakan teori-teori pendukung. Jangan lupa nanti tanggal 5, tanggal 5 nanti ada PAS ya, penilaian akhir semester. Tinggal 2 minggu lagi, anak-anak belajarnya ditingkatkan lagi. Itu ada pertanyaan sebelum Pak Dwi mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini? Buatan Pak. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung ya. Sudah meluangkan waktunya bergabung. Tadi saya lihat ada sampai 40 anak. Walaupun ada yang keluar masuk, alhamdulillah kita mencapai 4 anak. Anak yang sudah bergabung belum saya bergabung. Insya Allah lain waktu kita bisa akhiri pembelajaran kita di hari ini dengan bacaan alhamdulillah amin. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh meninggalkan meeting ya. Boleh meninggalkan meeting. Woi, balik